A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujahhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ihwan akhwat fiddin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda, semoga tidak kurang satu apapun, sehat-sehat selalu dan berbahagia bersama dengan keluarga. Amin. Teman-teman, pada kesempatan ini kita tidak membahas Islam Madinah, tapi ada satu nasihat kehidupan. Nasihat kehidupan yang akan kita bahas. Apabila Anda suka sedih, kecewa atau tidak bahagia, Anda wajib menonton video ini. Karena video ini adalah memberikan langkah-langkah bagaimana Anda bahagia dalam hidup Anda. Baik teman-teman, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Video ini spesial untuk dakwah, tidak dimonetisasi. Jika Anda berkenan, Anda boleh mendownload video ini dan juga Anda boleh menguploadnya kembali di channel Anda dengan harapan tidak dimonetisasi pula. Kalau ada pembahasan pada video ini yang bertentangan dengan pendapat seseorang, jangan dipertentangkan. Imani saja yang menurut Anda paling bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda menggunakan handphone, miringkan handphone Anda untuk mendapatkan gambar yang lebih besar atau landscape. Ya, sekarang kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang nasihat kehidupan, ya, bagaimana langkah-langkah untuk berbahagia gitu. Baik, kita mulai sekarang. Yang pertama kita mulai dari surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, kita coba pembahasannya dari yang pertama. Kita mulai mengangkat kata ta'adzana. Ta'adzana ini diterjemahkan di dalam Al-Quran itu memaklumkan. Sementara kan kita lihat lapasnya nggak ada kata alim ya, nggak ada alama, nggak ada alama di sini. Saya kemarin mencoba melihatnya terjemahan ke Quran bahasa Inggris, ternyata diterjemahkan dengan proklamasi. Jadi diproklamasikan, diumumkan ke publik, semua orang perlu tahu. Seperti dulu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hui, kita sudah merdeka. Kau sudah dengar? Iya, kemarin Presiden Soekarno sudah memproklamirkan kemerdekaan kita. Wah, gitu. Jadi ta'adzana ini proklamasi, diumumkan ke publik dan semua publik tentu tahu dan semuanya harus bergembira. Jadi pengumumannya atau proklamasinya membuat orang-orang bergembira siapapun mendengarnya. Maka ini pun seharusnya kita bergembira mendengar isi dari proklamasi ini. Apa sih isinya? Dan siapa sih proklamatornya? Proklamatornya adalah Rabbukum, Allah. Jadi proklamatornya Allah, luar biasa. Presiden Soekarno saja proklamatornya seluruh Indonesia berbahagia, kan begitu. Apa isinya? Isi proklamasinya itu apa? Ini isinya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, kami akan menambahnya kepadamu. Ya. Kita tidak fokus di kafirnya ya, karena pembahasan kita pembahasan bahagia, maka kita fokus di syukurnya. Yuk kita lihat lapas-lapasnya seperti apa. Sekali lagi kita pertegas, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kita tidak fokus pada kafirnya, tapi kita fokus pada syukurnya. Baik, kita lihat seperti apa. La in syakartum la azidannakum. Kita lihat satu persatu. Ini syakartum ini fi'il madi. Sementara la azidannakum fi'il mudhari. Apa artinya? Fi'il madi artinya sekali saja, pokoknya sudah pernah bersyukur. La azidannakum ini fi'il mudhari. Jadi terus menerus. Sekali kita bersyukur, Allah akan menambahnya terus menerus. Hanya saja yang perlu dipahami, ada nun di belakang itu menyatakan terbuka. Jadi kita mensyukuri satu poin, Allah membalasnya belum tentu di poin yang itu. Boleh jadi di poin yang sama. Kita bersyukur tentang kesehatan misalnya, ditambah kesehatan boleh saja, tapi boleh juga ditambah dari sisi yang lain. Disinilah hebatnya makna bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka akan ditambah. Apa yang kita syukuri? Kalau kita syukuri nikmat, satu kali kita mensyukuri nikmat, maka akan ditambah terus menerus oleh Allah. Luar biasa. Oleh sebab itu, demikianlah pentingnya kita bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, biasanya kita akan bahagia. Tapi cara bersyukurnya yang perlu. Jadi bagaimana tekniknya, caranya agar kita bersyukur dengan cara yang benar? Lihatlah apa yang ada pada diri kita yang sudah diberikan oleh Rabb, yang sudah diberikan oleh Allah. Kita punya kesehatan, ya syukurilah itu. Tanpa harus melihat orang yang tidak sehat. Kalau lihat orang tidak sehat, kita kasihan, kita juga simpati, tapi bukan berarti kita merasa kita lebih baik. Tapi kalau kita punya anak 1, 2, 3, ya itu yang kita syukuri tanpa membandingkan dengan orang yang tidak punya anak. Saya pikir begitu. Kalau kita melihat nanti ke atas kita minder. Katanya supaya jangan sombong, lihatlah ke atas. Minder sama aja. Kenapa kita jadi tidak sombong atau kenapa kita jadi minder? Karena kita memandang hartanya, kan begitu. Oleh sebab itu, cara bersyukur yang terbaik adalah melihat apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Oke, baik, kita lanjut pembahasan kita teruskan dulu ya. Nah, apa yang kita lihat? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tadi sudah saya katakan kita tidak terfokus di sini. Tapi sungguh jika kamu kafir pasti azabku sangat keras. Yuk kita lanjut pembahasan kita. Kita lanjut ke surat Al-Kautsar ayat 1-nya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami, ada penegasan yang sangat kuat di inna. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami di sesungguhnya itu ada penegasan yang sangat kuat. Dan kita harus memperhatikan itu karena Allah sudah menegaskannya kepada kita. Apa katanya? A'to ini apa? A'to ini pemberian kecil atau ringan, mudah. Kecil, ringan. Tapi kalau ata itu besar, berat. Walaupun sama-sama beri artinya. Baik. Ini akto ya. Lalu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ya, Al-Kautsar ini jamak dari Al-Katsir. Al-Katsir sendiri artinya banyak. Makanya kasir itu selalu megang uang banyak. Di lacinya banyak uang kan gitu. Makanya kita bilang kasir sampai akhirnya berubah menjadi kas. Kalau orang Inggris bilang cash, ini kan cash, spontan katanya, karena ada duitnya kan gitu. Oke, baik. Jadi apa artinya Kautsar ini? Karena Al-Katsir saja sudah maknanya banyak, sementara Kautsar adalah jamak dari kasiro. Dan jamak ini juga kita tidak tahu berapa besarnya, berapa kali jamaknya itu kita nggak tahu. Makanya kita coba menerjemahkannya dengan melimpah. Sudah melimpah diberikan Allah kepada kita.
Nah, dari dua lafaz ini, A'to dan Kautsar, maka kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita memberi itu kecil. Kecil dan ringan. Tapi kalau kita menerima itu besar. Loh, kok bisa begitu? Ya, contoh seperti ini. Anda memberikan saya 1 gelas air mineral tanpa merek. 1 gelas air mineral, jika kita hargai, kita sebut saja Rp1.000. Tapi tahukah Anda bahwa Anda memberikan 1 gelas air mineral itu kepada saya, pekerjaan Anda sangat kecil. Sementara untuk adanya air mineral 1 gelas itu perlu ada pabriknya. Anda bisa bayangkan ada berapa pekerja di sana yang semuanya terlibat di dalam pengadaan air mineral 1 gelas. Belum lagi kita cek semua pekerjaannya itu punya pakaian. Maka orang-orang yang terlibat pada pembentukan, pada pembuatan pakaian mereka masing-masing itu pun ikut terlibat di dalam mengadakan air mineral yang 1 gelas. Makanya kita merasa itu mesti besar. Maka muncullah rasa syukur yang tinggi. Muncul rasa syukur yang tinggi. Tapi kalau kita memberi 1 gelas air mineral dengan mengeluarkan uang Rp1.000 kan kecil. Maka paradigmanya memberi itu kecil atau ringan. Tapi menerima itu besar. Di kajian lain saya pernah mengangkat masalah cek kosong. Mungkin nanti satu masa lagi kita bisa angkat lagi kajian cek kosong itu. Maka kita perlu bersyukur. Sekecil apapun dalam pandangan kita, sesuatu yang sampai kepada kita ternyata melibatkan banyak personil, melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memberi nilai yang besar terhadap apapun yang kita terima, sekecil apapun itu. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk sekarang ke surat Luqman, surat ke-31 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanul hikmah anishkur lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru lil nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Oke, baik. Mari kita lihat pembahasannya seperti apa. Luqman al-Hikmah. Ini personilnya Luqman. Ya, cerita Luqman ini waduh cukup banyak sekali yang luar biasa. Tapi kita lupakan dulu Luqmannya, kita mau bahas hikmahnya. Apa itu hikmah? Seringkali kita sebut kata hikmah ini, tapi mungkin kita belum paham juga nih. Hikmah banyak maknanya. Di dalam Al-Quran itu banyak maknanya, dan secara bahasa, secara etimologi juga itu banyak artinya. Tapi kita ambil satu fungsi saja dulu, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 251. Saya tidak angkat lagi ayatnya. Yang intinya mengambil pelajaran dari satu peristiwa, kita akan mendapatkan hikmah. Kalau kita bisa mengambil pelajaran, maka kita akan mendapatkan hikmah. Karena kita sudah mendapatkan hikmah dari peristiwa, maka selanjutnya kita bisa bersyukur karena itu. Kalau peristiwa yang enak-enak, ya mudah mensyukurinya. Tapi kalau peristiwa yang menyakitkan, kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari situ, kalau kita tidak bisa menemukan hikmah dari peristiwa itu, maka sulit sekali bersyukur. Namun teman-temanku sekalian, untuk dapat menemukan hikmah dari pelajaran yang menyakitkan,
butuh kesabaran. Kadang-kadang tidak segera kita peroleh dia. Butuh waktu. Sudah nanti nampak kita hikmahnya, baru kita sadar, oh ini hikmahnya dari peristiwa kemarin. Barulah nanti akhirnya kita pandai bersyukur. Jadi kalau mau bahagia, harus pintar-pintar mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, terutama yang kurang menyenangkan. Kalau yang menyenangkan biasanya tidak payah mensyukurinya, tapi yang kurang menyenangkan, ini yang perlu kesabaran menemukan hikmahnya, sehingga akhirnya kita bisa bersyukur. Jadi kalau kita simpulkan, bersyukur kepada Allah adalah cara cerdas untuk bahagia. Maka pintar-pintarlah bersyukur, teman-temanku sekalian, terutama saya tujukan kepada diri saya sendiri, dan saya mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah, untuk mendapatkan tambahan-tambahan yang banyak sekali dari Allah. Teman-teman, bersyukur kepada Allah adalah cara cerdas untuk berbahagia. Jangan lupa bersyukur. Mulailah bangun pagimu dengan rasa syukur dan ucapkanlah kepada Allah, syukur alhamdulillah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.